Alhamdulillah udah bisa bergabung Cak Medi, Cak Bajuri. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Yang sumringah dong. Gimana kabarnya, Cak? Ya, Lama tidak berjumpa. ya yang jelas. Alhamdulillah kabar kita baik, Dek. Cak Corona Medinya masih ini tetap yang membuat kita memiliki keterbatasan untuk Berjauhan ya? berjumpa. Ah, ya itu. Biasanya saya lebih sering ketemu Cak Medi sih daripada Cak Bajuri. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Cak Medi sama Cak Bay nih. Kalau sebenarnya saya, sama sekali gak ada kesibukan, gak kayak Cak Medinya, Dek. Sekalipun nggak ada kesibukan kan tetap cuan sih, Cak. Iya. ya kalau saya sibuknya nggak ada sih. So sibuk aja sebenarnya. Nyari kesibukan. Iya, kayak lebih baik sok sibuk sih Tapi, daripada sibuk beneran. Bener. Menikmati hidup layaknya Bill Gates ya. Ya. Saya sibuk mendoakan Cak Medinya, Dek. Biar lekas sembuh. Kamu mendoakan untuk apa? Oh, yang luka ini bagian luar apa bagian dalam? Mendoakan agar segera lekas membuang baju kejombloannya. Ah, iya. Jadi kakak-kakak kita yang lagi jomblo mungkin ada yang kecantol, jadi banyak-banyakin komen deh. Cak Bay gimana? Mulai tertarik ikut kepak-kepaan, kepak sayap kebinekaan? Kepak saya pergerakan malam ini. Soalnya wajah-wajahnya Cak Bay ini cocok di parlemen gitu loh. Jadi Gitu ya. kenapa Anda mengalihkan pembicaraan ya, Medi? Cak Bay. kok saya? Gimana maksudnya? Iya, sorry. Jadi malam ini kita ngobrolin tentang refleksi kemerdekaan sih. Dari 17 Agustus kemarin, Indonesia telah berumur 76 tahun. That mean itu bukan angka yang kecil ya. Itu angka yang cukup besar, umur yang cukup luas bagi suatu negara untuk merdeka begitu. Hal dasar, hal filosofi dasar, pertanyaan dasar adalah sudahkah kita merdeka, Cak Medi? Ya kalau secara de facto dan de jure ya sudah merdeka. Cuman kan Iya. tinggal apa ya? Merdeka itu kan kalau ya kembali lagi kalau secara de facto dan de jure sudah setiap tahun kita peringati 17 Agustus itu sebagai hari kemerdekaan. Cuman kan dari sisi aspek kemerdekaan itu masih menjadi apa ya? Banyak PR lah, khususnya bagi generasi muda saat ini. Artinya pemuda-pemudi yang ada harus mampu memperjuangkan, harus mampu melanjutkan semangat perjuangan pemuda pada waktu itu. Apalagi dari sisi aspek ekonomi ya. Belum lagi dihadapkan dengan pandemi hari ini. Jadi sangat banyak lah dari sisi ekonomi kesenjangan. Ya mungkin itu dulu lah sebagai prolog awal. Iya. Jadi ya memang benar secara seremonial memang kita merdeka gitu, secara de jure de facto. Cuma kan merdeka tidak hanya sebatas itu begitu. Jadi menurut Cak Bajuri, apakah kita sudah benar-benar merdeka menurut Cak Bay? Ya, kalau kita membaca tulisan Dahlan Iskan ya, beberapa bulan yang lalu sebelum 17 Agustus, bahwa Dahlan Iskan mengatakan bahwa kita hari ini merdeka ketika terlepas dari kungkungan hal yang hari ini menjadi penyakit dari kepribadian setiap tubuh bangsa yang ada di negara kita. Kalau kita kontekstualisasikan pada
era 2021 ini Ya, lagi terkena terjangkit COVID-19 ini, yang merdeka ketika pendidikan hari ini teratasi di tengah pandemi COVID-19. Terus yang kedua, betul. bicara tentang soal pendidikan, bicara soal ekonomi, bicara soal budaya, itu harusnya sudah selesai, benar-benar teratasi. Maka kemerdekaan itu adalah milik hak seluruh rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataan realitas hari ini, terutama di bawah ya, di akar rumput, kita masih belum menemukan keadilan sosial dan kemakmuran yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau ngomong soal kemerdekaan, sebenarnya fondasi atau kekuatan dari struktur pemerintahan atau struktur yang sudah mulai ada hari ini mungkin belum berjalan semaksimal mungkin ya. Mengawal reformasi dan mengawal demokrasi sampai hari ini saya rasa masih jauh dari apa yang menjadi substansi esensi oleh pendahulu pendiri bangsa kita. Itu aja mungkin deh. Oke. Jadi memang benar, utamanya eskalasi kritik meningkat memang selama pandemi ini kepada pemerintah ya. Mulai kritik terhadap krisis, organisasi komunikasi, birokrat, dan lain sebagainya gitu loh. Hal yang paling bisa kita sebagai generasi muda untuk menjadikan kemerdekaan itu yang hakiki begitu. Bagaimana khususnya kita generasi muda menjadikan Indonesia ini benar-benar merdeka dari hal-hal kecil tuh apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin Cak Bay? Ya, saya ingin menjawab dan membagi dari 3 dimensi ya. 3 dimensi ini saya sebut dengan pandangan masa lalu, artinya kita harus belajar kepada historis berdirinya bangsa ini. Terus yang kedua, kita harus melihat pada perkembangan persoalan masa kini. Lalu setelah itu kita akan meluaskan diri untuk melihat pada pandangan masa depan. Membaca Indonesia ini kan sangat universal, sangat luas. Ada yang membahasakan bangsa Indonesia ibaratkan adalah rumah. Pondasinya adalah undang-undang, atapnya adalah NKRI, atau pintunya barangkali adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terasnya bisa dikatakan sebagai Pancasilanya. Ada juga para budayawan yang mengatakan Indonesia ini ibaratkan adalah kapal ya, kapal yang mulai bocor. Nah, hari ini kita dinahkodai oleh Jokowi sebagai supir yang mengendarai dari 3 juta dari masyarakat yang luas ya, termasuk PMI mungkin di dalamnya ya. Kita ini bagian dari dalam dan masuk dalam gerbong kapal itu. Ada pula yang mengisyaratkan bahwa kita punya pulau harapan. Pulau harapan itu adalah cita-cita dari apa yang kemudian kita cita-citakan selama pendirian bangsa ini. Itu kira-kira. Terus apa sih korelasi dari 3 dimensi ini? Bahwa secara pondasi, secara kalau bahasanya medis, secara jujur dan de facto sebenarnya kita sudah mempunyai ya. Cuman kita ini seringkali lemah karena sistem kekuasaan atau sistem pemerintahan lebih dekat dan lebih memperkaya atau kemudian mementingkan kelompok-kelompok pribadi atau tidak menjalankan apa yang menjadi bagian dari cita-cita dari Pancasila atau demokrasi itu sendiri. Jadi kita pertama kalau ditanya soal tentang apa sih yang kemudian kita harus lakukan sebagai generasi muda, pertama kita harus mengenal apa itu sejarah dan yang pernah dilakukan para pejuang-pejuang kita, para syuhada-syuhada kita yang pada waktu itu. Lalu kemudian kita mengkontekstualisasikan dengan problem kebangsaan atau problem kenegaraan hari ini, agar mampu kemudian kita mempunyai spekulasi berpikiran yang lebih luas sehingga kita sampai kepada
Pulau Harapan itu. Kira-kira begitu saja, Dek. Terima kasih kepada Cak Bay ya. Jadi bagaimana pemuda harus mengetahui sejarah. Ya itu penting. Jadi asalnya kita dari mana itu harus tahu sebenarnya. Nah, berbicara tentang carut-marutnya politik saat ini juga yang tadi disampaikan oleh Cak Bay, terlalu sibuk katanya dengan kepentingan pribadi, kepentingan golongannya. Pun kemarin kita sempat diramaikan dengan adanya kritik dari BEM UI, Cak Medi. Kritik-kritik mulai berdatangan, mural-mural di tembok-tembok pun sempat ramai, dan itu ditindaklanjuti oleh pihak berwajib dengan alasan dan sebagainya. Menurut Cak Medi, bagaimana sih kemerdekaan berpendapat kita saat ini? Pun berbicara kemerdekaan secara instan adalah kita mampu berdiri di kaki sendiri. Ketika kita demo, kita disalahkan karena tidak mematuhi prokes dan lain sebagainya. Ketika kita demo atau ketika kita mengkritik hanya lewat gambar dan tulisan pun itu salah. Bagaimana pendapat Cak Medi tentang kemerdekaan berpendapat saat ini? Ya, memang akhir-akhir ini Jokowi itu kan kalau dalam beberapa pidatonya yang terakhir, termasuk kemarin ketika sidang dengan MPR dan DPR ya, juga DPR itu menyampaikan, ya yang disampaikan semuanya rata-rata tentang perihal pandemi. Tapi kan masyarakat hari ini sudah melek teknologi ya, jadi sudah mudah untuk membaca berita. Tapi yang paling disoroti adalah perihal seni ya, karya anak bangsa yang mengkritik pemerintah lewat lukisan, ya, sehingga dikatakan sebagai bagian dari amoral gitu. Padahal ya menurut saya pribadi itu sah-sah saja sebagai bentuk kritik dan aspirasi masyarakat gitu, aspirasi rakyat yang ada. Tapi dari kritikan tersebut akhirnya bahwa Jokowi adalah sebagai presiden, adalah sebagai simbol negara. Tariknya kepada presiden gitu. Kalau Jokowi sebagai simbol negara, apakah Jokowi sendiri tidak bisa dikritik gitu, ya kan? Karena menurut saya kebebasan berpendapat itu hak seluruh bangsa ya. Karena ya konsekuensi logis dari kekuasaan itu adalah perlawanan, dan perlawanan itu banyak macamnya, termasuk bagian dari kritik, itu bagian dari bentuk perlawanan. Jadi menurut saya dengan adanya yang disebut amoral tadi, bagi saya sah-sah saja sih, sebagai bentuk ekspresi lah, kekecewaan mungkin. Ya. Apalagi ketika ditarik kepada Undang-Undang 45, khususnya Pancasila ya. Kita bisa lihat di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mengenai merdeka itu ya kita perlu menghela napas lagi gitu. Benarkah sudah merdeka? Benarkah kemerdekaan itu sudah bisa dirasakan sampai ke pelosok negeri ini gitu, ya kan? Karena banyak masih yang terjadi adalah ketimpangan, kesenjangan sosial. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, apalagi di masa pandemi ini. Jadi seakan-akan para elit pemerintah itu sedang berbisnis dengan corona ini gitu. Ya kalau saya pribadi ya semoga segera koit saja yang berbisnis dengan adanya COVID ini. Contoh lain misalkan kesehatan masyarakat yang tidak stabil, serta isu SARA yang kadang menjadi senjata untuk memecah belah persatuan bangsa ini. Jelas ini problem yang menjadi virus dan tujuan nilai dari Pancasila itu sendiri gitu. Banyak yang menjadikan Pancasila hanya sebagai tameng meraung kekuasaan, ya kan? Hingga hari ini elit pemerintah pun kita kalau kata Bapak Presiden RI itu kita harus saling bahu membahu. Kalau kata Anies Baswedan lupakan pilihan politik gitu, lupakan pilihan politik hari ini. Tapi kita bahu membahu untuk menghadapi
dan menyelesaikan COVID-19 ini. Tapi kan pada faktanya di sisi lain banyak elit pemerintah baik dari parpol khususnya ya malah berlomba-lomba memasang banner yang sangat besar menuju 2024 gitu. Padahal corona belum melewati 2022 gitu. Iya, iya. Nah, ini ya menurut saya apapun kritiknya pada pemerintah sah-sah saja sih. Walaupun kadang kita demo saja, kalau sudah awut-awutan ya lah, sampai gontok-gontokan, itu disebut anarkis. Tapi kan di sisi lain terjadinya hal tersebut ada suatu yang menyebabkan itu mengharuskan terjadi gitu. Ya, itu saja dulu. Terima kasih. Jadi memang berbicara tentang kemerdekaan pada saat ini itu kita juga ditabrakkan dengan masifnya permasalahan-permasalahan nasional hingga internasional, sehingga sedikit memecah perhatian kita terhadap bagaimana sih Indonesia harus merdeka gitu loh. Menurut Cak Bay, 76 tahun, kita semakin jauhkah atau kita semakin dekat dengan kata kemerdekaan itu sendiri? Ya, membahasakan atau di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, kalau kita ibaratkan itu adalah manusia, berarti kita adalah sebuah negara yang cukup matang dan dewasa untuk melakukan lompatan-lompatan hebat sebenarnya. Di tengah derasnya globalisasi teknologi media yang hari ini lagi gencar untuk dilakukan, dan itu sangat bermanfaat ketika kita mampu negara itu melakukan manajemen dengan baik ya. Cuman lagi-lagi kembali bahwa hari ini yang menjadi penyakit pada merongrong atau merobohkan dari sebuah kenegaraan tadi itu, kalau terdahulu kita mengenal bahwa politik adalah panglima, lalu sedikit melambat, sedikit melipir ke ekonomi adalah panglima senjata yang paling ampuh. Yang hari ini yang lagi gencar adalah bahwa media sosial adalah sebagai panglima. Jadi kalau bicara kritik kepada pemerintah hari ini, bahwa pemerintah hari ini masih menjalankannya sebuah kerangka yang bersifat feodal ya. Bagaimana sistem kekuasaan, dalam hal ini katakanlah Jokowi itu diibaratkan sosok yang paling juara, sosok yang paling berlian, dibungkus dengan mahkota yang sangat rapi, dipakaikanlah baju-baju yang paling keren ya, kemudian memakai sepatu yang paling bagus, sehingga masyarakat dituntut untuk mengklaim bahwa Jokowi dalam hal ini sukses merawat dan menjaga kultur Indonesia. Di sisi lain, oposisi mengatakan yang berbeda. Ini sebuah kerangka yang kemudian tetap terjalin tanpa kemudian merampas kebebasan berpikir. Kalau kemudian saya mengulas lagi tentang terkait mural tadi itu, bahwa di Bangil, di Jakarta ada tulisan Tuhan aku lapar, terus kemudian kita dipaksa sehat di waktu Indonesia masih sakit ya. Itu sebuah ekspresi kekecewaan ya. Sebuah ekspresi seni yang seharusnya itu kita mendapatkan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Lagi-lagi kita sebagai rakyat kecil yang menuntut keadilan itu mendapatkan tindakan represif dari aparat keamanan ya, dengan dalih untuk stabilitas keamanan di tengah pandemi COVID-19. Nah, itu yang mungkin perlu kita lakukan adalah mengajak seluruh elemen ya, baik kelompok, baik masyarakat kecil, untuk memberikan kritik, mengajak kepada Jokowi terutama untuk melakukan evaluasi besar-besaran, baik dalam dunia hukum, baik dalam dunia ekonomi, maupun dalam dunia kesehatan. Kita hari ini kan bimbang ya, mengalami ambigu yang sangat luar biasa, bahwa
mana yang lebih terdahulu akan kita laksanakan dalam kajian untuk keberlanjutan bangsa kita, apakah dalam dunia kesehatan terlebih dahulu ataukah dalam dunia ekonomi, padahal itu semuanya keterkaitan dan keterhubungan semuanya. Ya, kita sebagai generasi muda hanya kemudian mampu melakukan perlawanan banyak hal ya. Ini yang kita lakukan hari ini kan sebagai bentuk kritik atau sebagai bahan dari kecil perlawanan atau tindakan melakukan kritik kepada negara. Itu aja. Ya, jadi memang pentingnya kritik itu pada saat ini, akan tetapi pemerintah justru menganggap kritik itu sebagai bumerang besar bagi diri mereka sendiri, padahal dari sana adalah untuk bagaimana pemerintahan itu muhasabah diri tentang bagaimana hukum-hukum atau apakah cukupkah sejahtera masyarakat kita sebenarnya dari kritik-kritik kecil itu tadi. Akan tetapi kritik-kritik yang membangun itu justru dianggap, yaitu benar kata Cak Medi, sesuatu yang amoral gitu, sehingga akan terus terjadi miskomunikasi nih antara masyarakat dan pemerintah. Dikatakan tadi oleh Cak Baijuri, perlu kiranya presiden kita, ya Bapak Jokowi yang terhormat, dan wakilnya kita ketahui bersama Kiai, ya cukup begitu. Ya saya pun nggak tahu kenapa kok silent gitu ya wakil kita itu. Jadi ya untuk bagaimana roda perputaran antara ekonomi dan kehidupan masyarakat, kesehatan, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi memang itu adalah dua hal yang harus sama-sama jalan. Kita tidak bisa mendahulukan antara COVID dulu atau ekonomi, dan begitu saja gitu loh. Yang bawah teriak lapar, yang atas teriak prokes, kan bukan begitu, Cak Medi. Perlunya revolusi besar-besaran, katanya Cak Baijuri. Apa yang paling perlu nih kita revolusi lebih dulu oleh pemerintahan Jokowi nih? Apakah tentang kabinetnya? Masalahnya nih, ketika negara demokrasi itu kekuasaan tertinggi adalah dari partai politik. Jadi ketika kita ingin mengatur negara demokrasi, maka kita harus gabung dengan partai politik. Sedangkan kepercayaan generasi muda saat ini kepada partai politik itu sangat-sangat minim ketertarikannya. Jadi apakah satu-satunya jalan adalah ikut partai politik, Cak Medi? Ya, menurut saya gini loh. Merdeka itu artinya kan bebas deh. Artinya bebas, tidak ada tuntutan gitu loh. Tidak ada tuntutan. Jadi kita tempo hari sudah merayakan ya, berapi-api merayakan kemerdekaan ke-76 gitu. Tapi kan maksud saya untuk mengambil peran khususnya pemuda hari ini nggak harus gabung partai politik gitu loh. Ya untuk tatanan kenegaraan ya saya jujur nol ya soal perihal itu gitu. Tapi menjadi bagian dari kabinetnya Jokowi itu bukan semuanya dari politikus ya, ada yang dari bisnismen, akademisi gitu. Ya kan? Pengusaha batubara. Cuma kan ya memang senggol-senggolannya itu loh. Senggol-senggolannya itu. Iya. Mungkin dari kalau era Soekarno sebagai bapak proklamator ya kan. Jadi apakah pemuda hari ini harus gabung partai politik untuk menjadi pembaharu atau revolusi dari? Tapi kan nyatanya yang sering pidato di mimbar-mimbar merdeka kata mantan aktivis yang hari ini duduk di partai politik gitu loh. Jadi ya bullshit Pak gitu bagi saya. Bullshit. Mereka merdeka ya atas nama jabatannya hari ini gitu. Nah, makanya dari ini pentingnya apa? Kesadaran khususnya para pemuda hari ini. Wong kita nggak usah jauh-jauh ngomong perihal kenegaraan ya. Kita loh hari ini menjadi mahasiswa. Kita sadar nggak gitu? Nggak usah jauh-jauh kita dijajah
dijajah elit pemerintah gitu. Elit kampus sedang menjajah kita sepertinya gitu. Ya kan, kalau kita nggak berani menyuarakan itu, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta gitu untuk menyuarakan kebebasan itu gitu. Nah, Kembali bukan saja bukan ya. iya. Tapi maksud saya adalah, jadi pemuda hari ini teriak-teriak kita masih dijajah, kita belum merdeka. Tapi kita hanya sebatas omongan, Pak, gitu loh. Jadi kesadarannya hanya sebatas dalam ucapan gitu, tapi enggan bertindak. Banyak kok kejadian yang sudah-sudah, bahkan demo besar-besaran, bahkan dicap demonya adalah demo pesanan gitu loh. Orasi pidato orasi-orasinya orasi pesanan gitu loh. Iya kan? Ya, setelah teriak kebebasan pendapat, tahu-taunya duduk di kabinet. Tahu-taunya menjadi staf sus. Maksud saya bukan tidak boleh menjadi staf sus. Terus seumur hidup harus menjadi seorang kritikus gitu. Enggak. Tapi pada faktanya, teman-teman pemuda-pemuda hari ini ketika sudah duduk di gelanggang jabatan ya, lupa gitu loh. Hingga doktrinnya ke adik-adiknya, ke penerusnya itu, sudahlah, jangan begitu. Kita ya bahasanya selesaikan di meja makan lah, di warung kopi dan semacamnya gitu. Hingga ini yang membuat pemuda hari ini mati kutu gitu. Betul. Jadi ya untuk menjadi bagian dari revolusi sendiri tadi nggak harus sebenarnya gabung dengan parpol. Justru kalau menurut saya gabung dengan parpol itu ya bunuh diri gitu. Mau ngeritik repot, nanti nggak ngeritik geli gitu ya kan. Yang paling saya geli kan tempo hari bahkan Bu Mega sampai menangis ya, karena Jokowi sering dikritik, dia kurus. Lah ini aneh gitu. Apa yang ada di dalam benaknya itu loh? Jokowi lo nggak nangis. Jokowi memang kurus mungkin dari sananya. Seakan-akan menjadi simpatisan. Ya repot kalau orang sudah menjadi kaki tangannya parpol. Jadi mau gerak ke kanan ke kiri itu diawasi. Bahkan kalau bertolak belakang dengan parpol, ya lu ngelawan gue pecat gitu. Tidak usah jauh-jauh deh moderator ya, tidak usah jauh-jauh moderator, khususnya lingkup hari ini Feby lah khususnya ya kan. Dan saya pribadi maksudnya ngomong perihal ini biar rame atau tidak ya, saya lihat dari tadi rating yang mengikuti diskusi kita malam hari ini ya 20 gitu, padahal kader kita itu ratusan Pak gitu. Lah ini mau teriak-teriak merdeka gitu, memerdekakan dirinya sendiri saja belum bisa mencari esensi kemerdekaan itu gitu loh. Ya kan lebih asik ngegame mungkin dan semacamnya. Bahkan forum-forum seperti ini yang hari ini mati gitu. Padahal pemuda dulu itu lahirnya dari berkumpul, memiliki semangat juang yang sama, hingga para pemuda pada waktu itu mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan itu gitu loh, ya kan? Kita hari ini sudah jauh-jauhan, terhalang oleh corona, kita malah tambah jauh gitu loh, tambah erat. Dan ketika saya mengutip podcast 1 pekan lalu itu, yang disampaikan adalah jangan jadikan alasan bahwa corona sebagai kita untuk tidak bergerak gitu. Tapi ini jadikan sebagai peluang juga gitu. Kita harus pintar-pintar gitu. Hari ini kita mau teriak merdeka, kita dijajah. Dengan cara apa kita mau ngeritik gitu? Ya diskusi jarang, nulis apalagi gitu ya kan. Ya wabil khusus saya pribadi gitu. Sebenarnya saya malam ini ya kurang berani moderator kalau suruh ngomong sejarah itu. Karena kalau sejarah ini salah disampaikan, wah ini berabe sudah. Apalagi suruh ngomongin tokoh-tokoh terdahulu, ya kan? Jangankan ngomong Indonesia, Bu. Ngomongin diri sendiri hari ini itu kita lumpuh perihal meneladani. Nah, ini yang keteladanan ya, keteladanan tokoh. Hari ini yang menjadi mindset teman-teman, pemuda-pemuda itu, bahwa tokoh yang hebat itu yang jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi ketua ini, ketua itu, dan semacamnya. Iya saya saja dulu ketika lihat deh, dia itu mantan ketua ini, mantan ketua itu, dia aktivis ini dan itu. Lah apa gitu?
Iya, kita hargai karena dia dibesarkan di kalangan pemuda ataupun rumah-rumah organisasi yang menjadi bagian penting dari kemerdekaan juga. Iya benar. Tapi sisi lain kita jangan sampai mencontohkan bahwa tokoh yang besar itu adalah tokoh yang memiliki jabatan penting di elit baik daerah maupun di Indonesia gitu loh khususnya. Jadi ya karena tokoh-tokoh yang besar pun tidak maksudnya tidak hanya lahir dari sana semangat juangnya gitu. Karena kalau sudah menduduki sebuah posisi itu, aduh, jangankan teriak kemerdekaan ya, merdeka. Mungkin kemerdekaannya diperjualbelikan gitu ya kan. Makanya kata saya tadi, kalau sudah bicara kemerdekaan ini, kita kembali lagi pada dasar negara kita Pancasila gitu. Benarkah kita sudah merdeka gitu. Jadi nanti ya ngalir saja. Kalau saya suruh cerita tokoh-tokoh ini kayak nabi-nabi nanti. Iya, ya, diskusinya kita ngalir santai aja ya. Ya. Jadi wah, pembahasan malam ini lumayan panas ya. Yaitu tadi ketika aktivis dan sekarang sudah menduduki parpol itu teriak merdeka partai politiknya atau masyarakat kan gitu. Iya, merdeka kata seorang parpol. Kata seorang politikus yang hari ini duduk di parpol. Kayaknya yang paling aman jadi Rocky Gerung deh. Ya kayaknya yang baju-baju kota ini nanti calon-calonan. Pemimpin besar. Iya. Saya lihatnya kok seperti Ruhut Sitompul ya. Iya, Cak Bay. Berbicara tentang kemerdekaan kan tidak akan lepas dari cerita penjajahan dan lain sebagainya. Seperti kata tadi Cak Medi, kita sendiri saja tuh hari ini tuh gimana, generasi mudanya pun itu gimana gitu loh. Lebih mentingin main game online daripada diskusi-diskusi seperti ini. Dulu kalau kita itu dijajah oleh senapan, oleh tembak, oleh bom. Sekarang tuh penjajahan yang kita alami, yang utamanya tidak terlihat itu kan lebih berbahaya, Cak Bay. Menurut Cak Bay itu penjajahan apa sih yang kita harus waspadai saat ini? Begini aja ya, saya tidak sampai ke arah situ ya. Saya ingin mengulas apa yang disampaikan sahabat Medi, sahabat baik saya ini, Karib Soheb ya, yang pada posisi ini saya menganggap bahwa sahabatku yang satu ini antipati terhadap birokrasi atau yang kita kenal dengan elit politisi. Perjuangan dari pergolakan pada zaman dahulu ya, kalau kita membaca sejarah kenapa pada waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari, terus kemudian Kiai Wahab harus masuk ke lumbung menjadi bagian dari Masyumi pada waktu itu. Ya. Itu ada dua strategi hal yang kemudian dirumuskan pada waktu itu oleh Kiai Hasyim Asy'ari, sahabat-sahabat. Jadi selain kita mengetahui kronologi atau strategi yang dilakukan oleh Jepang, kita juga melakukan gerakan-gerakan konsolidir di luar eksternal Masyumi itu pada waktu itu. Bahwa spirit perjuangan yang dilakukan pada waktu itu adalah spirit untuk membebaskan diri dari penjajahan. Yang kedua, spirit yang dilakukan adalah spirit untuk memajukan ekonomi kerakyatan. Terus yang ketiga, spirit yang dilakukan pada waktu itu bagaimana agama pada waktu itu bisa mampu menjawab keyakinan-keyakinan dari apa yang menjadi dari penderitaan rakyat pada waktu itu. Nah, kalau kita kontekstualisasikan pada hari ini, hal apa yang perlu kita teladani, terus kemudian apa yang perlu kita lakukan dari rentetan sejarah panjang Indonesia ini, tidak ada lain adalah satu, mengambil spirit dari tokoh-tokoh pahlawan yang sudah mendahului kita. Tokoh spirit ini kan banyak ya. Baik kita harus mampu belajar menelaah dari bagaimana spirit dia menarasikan narasi-narasi yang objektif.
memotivasi semangat yang brilian kepada siapapun yang kemudian perlu dilakukan dan diberikan motivasi, katakanlah sebagai pemuda hari ini. Terus yang kedua, selain spirit perjuangan dan spirit intelektual yang dilakukan adalah spirit gerakan. Gerakan-gerakan pemuda hari ini sebenarnya dikonsolidir. Ini ada sesi yang berbeda menurut saya antara dibungkam atau memang kita yang bungkam karena sisi intelektual naral kita tidak sampai untuk membedah apa yang menjadi bagian dari sistem oligarki atau sistem hierarki yang dilakukan oleh pemerintah yang cukup feodal hari ini. Maka hal yang paling menjurus adalah kita perlu kemudian membangun basis gerakan yang sistematis. Ya. Bukan lantas kita antipati kepada soal elit politisi ya. Kita berhak melakukan perjuangan di mana saja. Ya. Menjadi kiai-kiai langgar itu bagi saya menjadi paling bermanfaat saya rasa. Dan paling dibutuhkan di masyarakat tanpa harus menjadi politisi. Tapi perjuangan ini tidak kemudian akan mendapatkan kebijakan-kebijakan yang strategis ketika kita tidak mampu melakukan dan masuk ke dalam struktur pemerintahan. Jadi ada dua perjuangan. Ya. Harus kita bedakan antara masuk ke wilayah struktur pemerintahan atau di bagian di luar pemerintahan. Kenapa pada waktu kalau kita belajar kepada hasil Muktamar NU di Situbondo, ya, kenapa harus membentuk Partai Kebangkitan Bangsa pada waktu NU? Karena spirit perjuangan NU akan diperjuangkan di wilayah partai politik yang berbasis Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri. Jadi ini adalah dua hal yang harus kita lakukan. Baik, dan kita harus mampu melakukan pilihan-pilihan masing-masing ya. Kalau sahabat Medi lebih ingin berjuang melewati kultur, menjaga atau menjadi kiai langgar, saya sangat mendukung dan sangat mengamini itu ya. Biarkan kita ini atau sahabat teman-teman yang lain berjuang dalam wilayah struktur pemerintahan. Tidak harus kemudian berdiam diri dan tidak harus berpasrah diri dengan posisi yang hari ini kita terjerumus ke jurang yang cukup dalam dan kita tidak mampu keluar dari segala penyakit bangsa. Sebenarnya kita cukup melakukan revolusi mental saja sebenarnya. Itu mungkin saja, Dek. Ya, terima kasih Cabai. Revolusi mental. Iya. Saya Sepertinya... dulu. Saya mau nambahin lah. Iya, begini maksud saya adalah bahwa pemuda hari ini bukan, maksud saya pribadi nggak anti politik. Saya pribadi nggak anti politik. Bukan maksud saya adalah, oh pemuda hari ini nggak usah melek politik gitu. Nggak usah jadi politisi. Oh tidak. Silahkan. Tapi sampai hari ini sekalipun mantan aktivis, kalau sudah duduk di elit pemerintahan itu, Pak, sulit membawa kepentingan rakyat yang betul-betul itu. Iya. Tidak usah bicara rakyat secara keseluruhan. Teman seperjuangannya pun akan diinjak. Kalau sudah bicara memperjuangkan kebebasan tadi, iya kan? Siapa yang tidak kenal mantan-mantan aktivis 98 hari ini? Fadlizon, Fahri Hamzah, ya kan? Budiman Sujatmiko. Yang hari ini mereka duduk semuanya di parpol gitu. Dan ketika sudah duduk di elit pemerintahan, apalagi afiliasinya adalah partai politik, lebih-lebih itu adalah parpol petahana, itu sulit yang benar-benar bicara kepentingan rakyat. Paling cuman saling sentil sana, sentil sini, dan itu sentilannya antara elit pemerintah saja gitu. Ya kerjaannya cuman goreng-menggoreng gitu kan. Tapi nyatanya ke bawah itu tidak sampai gitu loh. Ya kalaupun saya pribadi pada akhirnya harus duduk di emperan, di langgar-langgar, ya enggak masalah gitu loh. Justru lebih tidak menjadi beban bagi saya gitu. Ya kalau teman saya ini yang paling top ini, dari bajunya saja memang kayaknya sudah melambangkan kotak-kotak. Iya. Udah calon orang rapi banget gitu. Ya semoga saja. Saya selalu doakan yang terpenting adalah jangan pernah, ya jas merah tadi, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Dalam artinya kalau sudah duduk gitu,
Jadi aminkan saja gitu malam hari ini. Walaupun yang menonton dari 20 menjadi 12 orang ini aminnya nanti. Tapi tetap seru sekalipun cuma 12 orang. Gimana coba juri? Itu ada banyak yang bertanya itu, Dek. Mungkin kita langsung ke sesi pertanyaan ya. Pembahasan malam ini cukup seru dan ya cukup kompleks dan lengkap. Kita bahas bareng-bareng kepada guys kita yang keren-keren ini. Malam ini banyak penggemarnya sekali, Cak Medi dan Cak Bejuri ya. Assalamualaikum Cak Sarif, ada Cak Sarif juga. Iya, ada sesi Q&A. Ini kita buka sesi Q&A-nya. Silakan kepada sahabat-sahabati, senior-senior ini ya. Musuhnya senior. Iya kan yang komen senior-senior tuh banyak. Ya memang rumit kalau musuh sama senior-senior itu. Cak Sarif itu senior yang hebat, ahli puasa, ahli mengabdi, ahli jomblo juga. Cak Sarif. Iya, silakan. Cak Sarif yang terhormat. Iya, Cak Sarif, silakan. Itu bagaimana? Sambil lalu diketik ya. Jadi ini bedanya pemuda dulu dan pemuda hari ini gitu loh. Kalau dulu itu kan golongan tua dan golongan muda itu kompak gitu loh, untuk merebutkan dan memperjuangkan kemerdekaan. Kalau hari ini enggak, kayaknya golongan tuanya lebih semangat gitu. Golongan mudanya lembek gitu, kemenyek gitu hari ini. Oh, ini ada lumayan pertanyaan yang filosofis ya. Bijak kata 125. Kalian berdua, Mas Bay dan Mas Matt, kalian kapan ngerasa merdeka? Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Dari Cak Media, Cak Bay. Kapan ketika merasa sudah merdeka? Kan kalau sudah merasa merdeka untuk dirinya, nanti memerdekakan perempuan mungkin. Filosofis sekali ya pertanyaannya. Ya. Atau merasa belum merdeka nih? Ya, kalau saya pribadi ya ketika merasa merdeka itu ketika saya bebas, merasa bebas. Ketika saya merasa tidak ada tuntutan gitu. Jadi secara leluasa mengekspresikan dalam berbagai aspek, mengekspresikan dalam kehidupan gitu. Merdeka itu. Ya merdeka dari dompet menipis, merdeka dari pekerjaan, bebas dalam berpendapat. Ya itu ketika saya merasa merdeka. Ya itu tadi. Sekarang Jabai. Kita ini mundur atau meloncati dari pergolakan hidup, tidak menginginkan kesengsaraan hidup itu adalah suatu ketidakmungkinan. Pasti ada hal-hal yang harus kita lewati, bagian dari tantangan, banyak kerikil-kerikil di jalan dan banyak duri-duri maksud saya, dan banyak pula pertigaan atau perempatan yang harus kita hadapi, dan kita perlu memilih salah satu fokus, salah satu jalan yang bisa mengantarkan kita kepada sesi kemerdekaan kita masing-masing. Bicara tentang kemerdekaan pada diri kita, saya yakin teman-teman juga mempunyai perspektif yang luas. Ya. Kalau sahabat Medi tadi merdeka dari dompet atau merdeka atau mempunyai kebebasan dalam hal apapun. Ya. Bagi saya sederhana ya. Bagi saya sederhana, kemerdekaan itu adalah kita terbebas dari segala lingkungan atau lingkungan yang ada. Lingkungan atau lingkungan yang ada ini berarti kita hari ini sepenuhnya melakukan perjalanan hidup itu bukan atas kehendak orang lain atau mendapatkan intervensi dari orang lain. Kalau kita dalam studi kampus, katakanlah di kampus, maka kita adalah sebagai manusia yang merdeka, maka segala bentuk apapun yang dilakukan dan kita menganggap itu pembelajaran mengeksploitasi kita, maka kita harus mampu menyerahkan meskipun itu berat dan banyak hal yang perlu kita lewati. Terus yang kedua, dalam dunia kehidupan sosial, maka kita harus katakanlah menjadi orang dan mampu memberikan manfaat sebagai inspiratif atau mentor kepada siapapun yang membutuhkan kita. Dalam bidang ekonomi mungkin dalam posisi ini kita telah selesai dalam persoalan hidup itu tadi. Dan dalam
kacamata keagamaan kita, mungkin pada dasarnya adalah kita telah sampai kepada puncak hakikatnya sebagai manusia yang hidup. Sebagai manusia yang betul-betul memperjuangkan apa yang menjadi bagian dari ikhtiar kita, dan ingat bahwa kita hidup ini hanya sebentar, maka lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita lakukan ke depan, gitu aja mungkin. Ya, jadi begitu ya. Dari bijak kata 125, pertanyaannya telah dijawab oleh guys kita pada malam hari ini. Dan kebetulan ini ada join dari kelompok adik-adik kita PBAK 2021, Kak. Katanya minta motivasinya dong, Kak, buat yang mau PBAK ini tentang situasi kampus saat ini. Jadi mumpung tulisan di depan kampus itu masih bagus ya, Cak, mau diarah kayak ke sana, jadi mau kita perbaiki lagi tulisannya dengan ya demo. Mumpung ada PBAK ini, jangan demo ya, dia tulisannya masih bagus di depan kampus. Ya, motivasinya Cak Medi. Motivasi apa ini? Saya bukan Mario Teguh ini, saya Mario Tengah. Ya, motivasinya itu loh buat yang mau PBAK tentang situasi kampus katanya. Oh, spesifiknya. Ya, kalau untuk adik-adik baru, untuk adik-adik maba, yang terpenting jangan mau dijajah oleh senior-seniornya, itu saja sih. Simpel banget ya. Iya. Ya kalau masih mau dijajah itu kan berarti kan belum merdeka gitu. Ya, itu tadi adik-adik PBAK jangan mau diperbudak senior katanya. Nggak ada, senior junior nggak ada. Selama kalian tidak menyalahi adab dan aturan, ya selama kalian benar, ya ngapain takut ke senior, kan gitu. Ya, dari Cabai Juri, apa yang mau dipesankan sama adik-adik kita? Jangan sampai selama menjadi mahasiswa tidak pernah memegang toa dan tidak pernah teriak-teriak di depan kampus. Menjadi pemberontak, menjadi pembangkang, tapi membangun yang konstruktif, memberikan kritik yang baik, itu harus dilakukan karena mahasiswa itu adalah bagian dari pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Itu adalah bagian kita. Kampus ini, kalau saya dulu mengibaratkan adalah miniatur pemerintah. Sebagai ajang memberikan kritik kepada kampus, berarti secara tidak langsung spekulasi maba atau spekulasi mahasiswa itu juga mampu memberikan edukasi kepada pemerintah secara luas ya. Dan mungkin yang terakhir harus mampu melakukan transformasi atau mencari ilmu sedalam-dalamnya, karena sebagai bekal di masa depan, dan jangan antipati terhadap dunia yang fana dan sedikit utopis hari ini. Itu aja. Sedikit fana dan sedikit utopis. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Cak. Dari Cak Sarif Campalok. Ya. Tema ini sepintas saya membaca dari pamflet yang tersebar adalah soal keteladanan. Saat ini pemuda mau meneladani siapa gitu, dan meneladani apa gitu. Monggo, Cak Medi. Saya meneladani Cak Sarif aja kalau saya. Meneladani Cak Sarif itu sudah lebih dari cukup sepertinya. Untuk lingkup Karangmulwo ya. Jadi gini deh, untuk keteladanan itu ya banyak lah, tergantung dengan siapa kita, keseharian kita dengan siapa, berinteraksi dengan siapa. Karena kita keseringan dengan siapa itu tidak akan beda jauh, sifat dan karakternya tidak akan beda jauh. Jadi ya kalau mau bicara keteladanan dalam aspek yang sangat luas, khususnya dalam dunia Islam, ya tetap sang baginda Nabi Muhammad ya. Cuman kalau keteladanan tokoh di Indonesia ini ya banyak. Kalau saya pribadi ya semangatnya mungkin seperti Soekarno, terus berdakwanya mungkin seperti almarhum Gus Dur gitu loh. Dan hari ini memang yang saya pahami bahwa pemimpin kita sulit menemukan pemimpin seperti almarhum Gus Dur itu ya. Yang siap diturunkan,
apalagi siap dimiskinkan itu sulit gitu. Semua pemimpin hari ini ingin kaya dan semakin kaya dan ingin semakin meninggikan jabatannya gitu. Lihat kalau saya melihat sejarah Gus Dur itu, dia itu diturunkan secara paksa itu kan make kolor loh bahasanya. Kolor. Artinya pakai celana pendek itu kan. Jadi bukan tampilan yang dikedepankan, tapi esensi dari dirinya sebagai seorang pemimpin gitu loh. Bahkan beliau itu rela mengundurkan diri demi menghindari pertumpahan darah sama bangsanya, kan begitu. Ya kalau pemuda mau meneladani siapa? Ya saya akan meneladani kalau sekupnya Karangmulwo, Cak Sarip itu sudah lebih dari cukup bagi saya untuk menjadi teladan bagi adik-adik. Saya juga sempat dengar cerita tentang Cak Sarip yang ketika keluar dari rayon itu pakai sarung. Iya, dari Cak Sarip. Ketika keluar rayon, beliau sarungan mau kuliah itu masangnya di kamar mandi, katanya malu katanya. Jadi kalau jadi ketua rayon terus kuliah tidak mementingkan adik-adiknya di rayon, itu saya sangat-sangat respect kepada beliau. Hormat saya, Cak Senior. Ya itu memang bagian dari pemuda kaum sarungan gitu. Kemana-mana sarungan. Ya semoga saja nanti kalau pada akhirnya duduk di sebuah kursi gitu, di gelanggang Jakarta khususnya, ya semoga saja sarungnya nggak pernah dilepas gitu. Ini ada pertanyaan satu lagi kayaknya dari sahabat Yesi Karunia. Tolak ukur dari keteladanan itu bisa dilihat dari kepandaian, sikap, atau kedisiplinan katanya Cak Bay. Jadi tolak ukur keteladanan itu bagaimana sih? Ya, kita mencoba untuk membaca atau mempertanyakan kepada personal kita secara pribadi, sebenarnya sosok seperti apa yang perlu kita teladani, yang perlu kita tiru, yang perlu kita pelajari. Karena itu menyangkut tentang sosok mentor atau sosok yang kita teladani itu menjadi akar yang kuat dalam pikiran dan sikap kita dalam melakukan suatu tindakan, dalam suatu hal yang membuat kita akan berpikir. Nah, teman-teman, kalau saya membahasakan bahwa kita harus mempunyai guru spiritual. Guru spiritual ini, teman-teman lebih suka perjuangan siapa yang bisa kemudian mengubah dirinya ketika mempelajari sosok yang kita teladani. Kalau katakanlah kita suka dengan gerakan-gerakan Gus Dur yang baperin juniornya itu teladan. Apa namanya? Yang bijak, yang santun dalam berpolitik, ya, yang tidak suka marah, yang humoris, maka kita harus mampu membaca tentang biografi Gus Dur dari segala banyak lini, ya. Kita harus mengikuti tren beliau. Kita harus membaca pikiran-pikiran, gagasan-gagasan beliau tentang kebangsaan dan kenegaraan kita. Maka itu patut untuk dijadikan teladan yang baik buat kita. Nah, kalau kita tidak sampai kepada fase itu, maka buat apa kita meladani seseorang itu? Yang perlu kita teladani bahwa orang itu mampu melakukan revolusi besar, mampu melakukan perubahan-perubahan besar, dan mampu membuat kita bangga untuk meneladani sosok itu. Itu aja mungkin. Iya, itu tadi penjelasan dari Cak Bay yang sangat-sangat lengkap ya. Malam ini sangat seru sekali sehingga nggak terasa nih. Udah 1 jam lebih kita ngobrol, bercanda-bercanda, tapi tetap tentu saja tetap berisi. Saya kalau ke Bung Cong Arif itu, kalau diskusi di sini memang pasti kurang kalau bagi Bung Sarif itu. Di dunia kopi saja kadang sampai berteler itu masih kurang untuk diskusi perihal keteladanan dan keteledoran itu. Sampai lupa bayar terkadang Sarif kita itu. Apalagi senior yang bisa nikahin juniornya. Senior yang baperin juniornya itu lebih teladan. Gak usah muluk-muluk. Cukup meladani orang tua. Saya menambah ya. Jadi kita kan meneladani
seorang tokoh, meneladani seorang tokoh itu kan memang ya sulit kalau harus disamakan pada masanya, ya kan? Sebut sajalah Soekarno sebagai bapak proklamator. Hingga hari ini banyak pecinta apa ya, pecinta-pecinta Soekarno yang disebut dengan Soekarnois, ya kan? Banyak yang apa Gus Durian. Ya, yang meneruskan perjuangan-perjuangan almarhum Gus Dur. 9 nilai Gus Dur salah satunya yang tentang keberagaman, menghargai perbedaan yang ada, kemanusiaan, ya kan? Ya, ya sulit kalau memang harus dipersiskan, tapi minimal karena kita ingin meneladani para tokoh, para ulama, para bapak bangsa yang sudah apa ya, sumbangsinya kepada bangsa dan negara sangat besar. Itu sulit kalau harus disamakan pada eranya, karena yang dihadapinya pun berbeda. Tapi kita bisa mengambil pelajaran, maksudnya suatu yang bisa dikorelasikan sampai hari ini. Jadi ya keteladanan itu ya menurut saya kembali ke perspektif kita masing-masing. Karena ya semua suka pada Soekarno, ya kan? Pemuda-pemuda NU semua mungkin suka pada almarhum Gus Dur, suka pada Bung Hatta, suka pada Tan Malaka dan semacamnya, tokoh-tokoh besar di negara kita. Tapi kan tidak semuanya mampu. Tidak semuanya mampu mencontoh beliau. Kita hanya bisa ya minimal mampu meneruskan perjuangannya itu. Minimal. Ya minimalnya tidak menjadi generasi sampah gitu lah. Nggak usah muluk-muluk kalau cuma meneladani ya, Cak, iya. Ya. Yang penting aksinya kan gitu. Iya, sepertinya forum pada malam hari ini cukup. Kalau dari saya pribadi sih, Indonesia tangguh, Indonesia maju, kalau pejabatnya bekerja dengan sungguh-sungguh, kan gitu. Terima kasih waktunya, sahabat Medi, sahabat Bayjuri, Cak Bay, Cak Medi, terima kasih waktunya. Ini pembahasan yang sangat-sangat seru sekali. Namanya saya sebagai host pada malam hari ini mendapat banyak sekali ilmu. Terima kasih kepada audien, para senior, teman-temannya Cak Bay, Cak Medi. Terima kasih telah meramaikan forum ini. Saya mewakili Aliana Sipers, Banom dari Rayon Febi, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ya, mari kita tutup ya, Cak. Siap.